Oke, ini episodenya spesial nih Gus. Biasanya kita yang bertanya untuk membuka. Nah, ini untuk waktu dan kesempatan terkait dengan Hari Santri. Apa temanya tadi? Hari Santri. Hari Santri. Peluang dan tantangan santri di era milenial nih Gus. Bagaimana tanggapan Gus Naja melihat hal itu di era sekarang ini loh Gus? Santrinya itu seperti apa sih Gus? Melihat peluang dan tantangan. Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya mungkin perlu saya sampaikan sebelum membahas tentang santri, bahwa santri itu pasti tidak lepas dengan 3 unsur. Apa aja itu Gus? Yang pertama adalah kiai. Kiai. Yang kedua adalah pesantren. Pesantren. Tapi secara umum santri itu mungkin bisa diartikan bahwa orang yang mempunyai akhlak yang baik dan mengikuti dawuh-dawuh daripada kiai, maka itu disebut dengan santri. Maka digolongkan beberapa macam jenis santri itu, ada santri sorogan, ada santri kalongan, ada santri kanuragan, begitu juga ada santri wetonan. Tapi selama ini santri turunan itu loh ya. Itu turunan itu. Gak kerungu Monggo Gus mungkin bisa dijelaskan santri sorogan, apa kanuragan, wetonan. Jadi dalam dunia santri itu ada istilahnya santri wetonan. Memang santri itu betul-betul nyantrik di kiai, juga mungkin di pondok pesantren. Maka dalam dunia santri disebut dengan santri wetonan. Tapi juga tidak sedikit santri yang termasuk golongan daripada santri yang bandungan, ada santri yang kanuragan, sehingga datang ke kiai itu cuma hanya belajar kanuragan saja. Ada juga yang cuman belajarnya setiap bulan sekali, itu disebut dengan santri kalongan. Ada yang santri itu belajarnya cuman seminggu sekali atau mungkin bajak, itu disebut dengan santri sorogan. Tapi di era milenial ini saya yakin santri itu bisa menghadapi tantangan yang ada, apapun saja. Karena fakta yang ada adalah dalam dunia sosial, santri itu juga berkiprah dimanapun tempatnya saja, baik di birokrasi, di politisi, ataupun lebih-lebih di bidang keagamaan. Banyak juga menteri yang dari santri, banyak juga pengusaha yang basicnya santri, dan lebih-lebih kalau kiai memang pesantren itu adalah pusat reproduksi daripada ulama, sehingga banyak kiai, banyak santri-santrinya yang menjadi kiai dan di masyarakat menjadi rujukan para umat. Begitu juga karena semboyannya santri itu sangat kuat, maka dalam dunia santri itu ada bahasa santri kalah rupa menang dungo. Ini nih. Kalah duit menang wirid. Kalah pangkat menang tirakat. Jadi walaupun santri itu wajahnya pas-pasan, itu tetap optimis kalau akan mempunyai istri yang sangat cantik. Gitu ya. Nah, menariknya istrinya lebih dari satu. Mengikuti sunnah Rasul ya. Lah paling menarik lagi itu ternyata rukun semua. Tapi yang kelihatannya ada nggak Gus santri gagal? Karena gini Gus, ada juga yang ini Gus, pondoknya pondok Ramadan. Nah itu pondok kilat. Pondok kilat. Setahun sekali loh Gus malah. Dan itu pripun Gus? Jadi maka saya sampaikan lagi bahwa dalam dunia pesantren itu yang prinsip dasarnya adalah yang diajarkan mutafaqih fiddin, memperdalam ilmu agama, sehingga pesantren itu menjadi
transmisi ilmu-ilmu Islam dan memelihara tradisi-tradisi Islam, sehingga banyak juga keluaran dari pesantren itu menjadi ulama, menjadi kiai, dan menjadi tokoh di tengah-tengah masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip dasar dalam dunia pesantren itu adalah muta'alim. Jadi santri harus mempunyai keinginan yang kuat dalam belajar dimanapun saja dan jadi apapun saja. Maka dulu itu sering saya disampaikan oleh kiai saya, ketika kamu keluar dari pesantren, jangan anggap ini adalah selesai masa belajarmu, tapi selamanya kamu tetap statusnya adalah santri. Jadi apapun kamu, berpangkat apapun kamu, tetap statusnya adalah santri. Karena memang santri didoktrin oleh kiai agar muta'alim, selalu merasa kurang dan selalu ingin belajar dan ingin tahu. Nah, dari keinginan tahunya, semangatnya yang kuat itulah dengan gelombang atau mungkin perubahan zaman yang era digital sekarang ini, saya yakin beliau akan, orang-orang santri itu, kaum santri akan mampu menghadapi gelombang-gelombang tantangan sekarang ini. Yang ketiga, tentu dalam dunia santri itu ada namanya muta'addib. Jadi didoktrin santri itu menjadi orang yang beradab, orang yang mempunyai etika, orang yang mempunyai sopan santun, sehingga mengajarkan dan mendakwahkan apa yang didapat dari pesantren itu dengan dakwah yang moderat dan toleransi. Yang ketiga, yang keempat adalah dalam dunia santri itu ada namanya mutabarik, istilahnya ngalap berkah. Ngalap berkah kepada kiai, doa kiai. Maka pola pendidikannya adalah ar-ru'yah. Ar-ru'yah itu setiap kiai mengajar, murid melihat. Mengajar, murid melihat dengan harapan mendapatkan berkah, walaupun itu cuma memandang wajahnya kiai. Maka kalau di dunia pesantren itu cuma ingin bisa membaca kitab, tidak harus di pesantren. Kalau di pesantren itu hanya ingin bisa berpidato, tidak harus di pesantren. Tapi di pesantren itu adalah fa'usribat makna dhamiri risani wa uribat bil khani bil al-khani. Jadi menanamkan di dalam hati itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau orang ingin cuman bisa belajar kitab, banyak membaca kitab, terus kemudian beli di toko-toko kitab, selesai. Begitu juga ketika dia ingin cuman bisa belajar pidato, cukup dia pidato selama berapa minggu bisa. Tapi kalau pelajaran akhlak, budi pekerti, itu tentu harus melihat kiai. Maka sedikit banyak itu santri pasti mengikuti kiainya. Kalau kopiahnya mereng, ya nanti santrinya sedikit banyak khasnya kopiahnya mereng. Nah sekarang itu gini Gus, di digital itu banyak sekali kiainya itu, dan mereka belajar dari sana, alias dengan kata apa itu ar-ru'yah itu tadi. Ar-ru'yah? Iya, dia melihat, wah ini habis itu ganti lagi, entah di YouTube ataupun di Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Itu menurut panjenengan apakah itu juga masuk pada ar-ru'yah atau seperti apa? Jadi tentu ar-ru'yah yang langsung dengan ar-ru'yah yang lewat media itu beda. Maka seperti zaman Rasulullah dulu itu sudah ada namanya santri. Cuman kalau santri itu kan bahasa di Jawa, ada yang mengatakan itu adalah cantrik. Jadi
orang yang mengikuti Santri. kiai, orang yang berkhodam atau melayani kiai dan mengikuti kiai, mengikuti ajarannya. Kalau zaman Rasulullah itu juga ada santri yang mengikuti Rasulullah, namanya kan tilmid atau mungkin disebut thalibul ilm. Dalam bahasa Arab memang santri itu thalibul ilm. Salah satu santri beliau adalah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis yang bernama Abdurrahman bin Sakhr atau yang disebut dikenal dengan Abi Hurairah. Abu Hurairah. Itu memang Santri. salah satu sahabat yang nyantri di Rasulullah. Secara langsung. Ya. Dan basic beliau adalah memang orang yang tidak punya, sehingga kita memaklumi ketika di dunia pesantren itu kebanyakan adalah kalangan menengah ke bawah. Memang sejarah mengatakan mulai zamannya Rasulullah, sahabat Abi Hurairah pun itu orang yang tidak mampu, sehingga belajar kepada Rasulullah, ngaji kepada Rasulullah ada banyak, termasuk diantaranya adalah sahabat Abi Hurairah. Sehingga karena Rasulullah tidak mempunyai tempat, tidurnya di emperan-emperan masjid itu, atau yang sering disebut dengan ashabus suffah. Berarti belum ada ini, belum ada pondok pesantren. Belum ada pondok pesantren. Atau memang kata itu belum ada mungkin. Kata itu belum ada. Ya, dari situ kan kita bisa melihat bahwa santri yang langsung rupiah dan mengikuti setiap hari kepada kiai itu riwayat hadisnya paling banyak yaitu sahabat Abi Hurairah. Tentu berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain yang karena memang tidak mengikuti Rasulullah setiap hari. Itu begitu. Baik. Nah, menarik. Nah, tadi panjenengan ada bilang tentang tradisi Islam, Ya. kan muta'addib tadi ya. Itu Ya, muta'addib. ada tradisi-tradisi Islam yang dibentuk oleh kalangan santri itu sendiri. Nah, yang dimaksud dengan tradisi Islam itu seperti apa, Gus? Jadi ada namanya syiar Islam dan ada juga namanya tradisi Islam. Kalau syiar Islam itu memang anjuran syariat. Kalau tradisi Islam itu belum tentu anjuran syariat, tapi diperbolehkan dalam agama. Seperti era-era yang sekarang memang canggih teknologi informasi, mestinya seorang santri juga harus siap berdakwah dengan metode apapun saja selama itu tidak menyimpang dari agama. Dulu pernah ada kisah salah satu ulama Hadramaut di Timur Tengah sana, kebetulan saya juga mutakharij dari Di sana Timur Tengah. alumni sana ya. Itu mungkin bisa dibuat bahan daripada dakwah para santri sekarang, bahwa kita bisa menyesuaikan selama itu tidak diharamkan oleh agama atau dilarang oleh syariat. Pada waktu itu ada salah satu ulama, kebetulan dua ulama tersebut mampir di salah satu masjid di daerah Hadramaut sana. Tidak ada sama sekali orang yang berada di masjid. Terus kemudian ditanya oleh orang-orang sana, mau apa kesini, wahai ulama? Saya ingin sholat. Di mana orang-orang? Kok tidak ada? Dijawablah oleh masyarakat setempat, masyarakat sini sekarang tidak suka di masjid, sukanya adalah pesta. Seketika itu beliau mengambil salah satu kayak seperti apa ini, kendang. Mengambil kendang. Kebetulan ulama yang satu ini suaranya enak, dipukullah kendang itu. Setelahnya dipukul, yang satu ulama ini menyanyi sholawat, doa-doa itu sholat. Dianggapnya masyarakat setempat itu ada pesta. Akhirnya datang berbondong-bondong menemui ulama tersebut. Sampai lama, terus kemudian berhenti. Setelahnya berhenti, masyarakat, ayo terus. Kalau ingin terus, yang perempuan sana di sebelah
sini, yang laki-laki di sebelah sini. Nanti saya teruskan. Ya siap, yang penting terus. Akhirnya diteruskan kendang terus. Setelahnya itu berhenti. Loh kenapa berhenti? Ayo terus. Ya capek. Lama-lama ya capek. Biar gantian teman saya berbicara. Akhirnya berbicara. Diajak untuk melakukan kebaikan, diajak untuk melakukan kebaikan. Terus kemudian diteruskanlah lagi. Setelahnya diteruskan, waktunya sholat diajak sholat. Nah, itu mungkin adalah cara-cara yang sangat kreatif, inovatif, yang perlu dimiliki oleh santri-santri Saat ini Lewat seni. lewat seni, lewat budaya, ya. betul. Mbak Nangkal Joko. pada akhirnya kita paham bahwa tradisi Islam itu penuh dengan kelembutan ya. Iya. Inovasinya nyentrik begitu kalau boleh saya katakan, nyentrik ya. Itu kalau Lembut. kalau radikal, nah Nah ini tantangan juga ini. Tantangan. Nah ini kita akan melihat ini karena tadi Gus Najat tadi membingkai ini pada ada kata moderat ya, ada Iya, moderat kan. moderat Nah, agama. Gus, saat ini ada terminologi tentang apa tadi ekstrim ya, radikal. Pripun Gus itu seperti apa ya? Ya, Pendapatnya panjenengan ya? kalau saya tidak setuju, karena itu sangat menyalahi apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Di Karena- sebelah mananya Gus? Sebelah mananya itu? Karena Rasulullah itu pernah bersabda, Ayyuddin khair. Agama yang paling baik itu bagaimana Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah. Jadi agama yang baik itu adalah yang lurus, artinya tidak melanggar aturan syariat, juga tidak melakukan hal yang diharam oleh Allah, dan juga samhah. Samhah itu maknanya toleransi. Memang sudah diajarkan seperti itu, dan guru-guru kita, kiai-kiai kita itu mengajarkannya seperti itu. Ketika ada radikalisme tentu sangat tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para kiai, bahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Gitu. Apakah boleh itu disebut keluar dari pelajarannya diberikan oleh Kanjeng Rasul seperti apa? Cuman di situ kan ada batasan. Ada batasan. Ada batasan-batasan toleransi tersebut. Di antaranya adalah selama itu tidak hubungannya dengan ideologi. Kalau toleransi itu tentu hubungannya dengan muamalah, hubungannya manusia dengan manusia, tidak hubungannya seorang hamba dengan Tuhan. Satu contoh, kita terus kemudian beribadah seperti ibadahnya orang ini, tentu itu tidak toleransi. Iya. Betul. Sudah keluar dari Sudah keluar dari sana. Baik. Mas Pipit mungkin ada